Halo semuanya, kembali bersama saya Abdul Lambang dan kali ini kita akan membahas tentang jaringan internet. Jadi teman-teman, di rumahku ini aku pakai modem BL400 yang kalian tahu sendiri. BL400 itu menggunakan band yang jarang ataupun kalau di yang desa sangat terpencil itu jarang ada gitu, yaitu band 40 atau 2300 MHz dari Telkomsel. Nah, karena itu kebetulan di tempatku itu mensupport jaringan tersebut. Makanya aku pakai BL400. Untuk kalian mengetahui caranya ataupun coverage area kalian apakah terjangkau oleh sinyal tersebut, kalian tinggal cek di Net Booster. Tapi waktu itu aku sama sekali nggak cek karena aku nekat beli aja. Dan kebetulan alhamdulillahnya ada sinyal walaupun harus naik ke ketinggian sekitar ya 5 meter lah gitu. Oke teman-teman, jadi karena itu sebenarnya bandnya bagus ya untuk secara kualitas dari modemnya ini. Di sini aku dapat speed sekitar 12 Mbps dan itu stabil dari semua jam. Tetapi kelemahan dari band Bolt ini kan kita harus mengunci, kalau misalnya sinyal kalian cukup lemah, kalian harus mengunci pada 1 BTS. Nah, ketika kita mengunci hanya di 1 BTS, itu sinyal yang kita dapat itu hanya dari BTS tersebut. Ketika BTS tersebut mungkin kita bilang kayak restart gitu, reboot gitu, jadi sinyalnya hilang sementara. Nah, kita pasti akan disconnect. Itu kan sebenarnya bikin kesal juga. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya udah bagus ya, untuk settingan-settingan juga udah ada yang salah, tapi memang apa salahnya kita untuk melakukan peningkatan pada penangkapan jaringannya gitu. Entah itu nanti akan menangkap jaringan lebih banyak ataupun yang terfokus sekarang menjadi lebih baik gitu. Oke, kita langsung lihat aja salah satu alat-alat yang aku pakai. Di teman-teman forum itu kebanyakan pakai kipas ya. Yang penting dia membentuk oval gitu. Modemnya ditaruh di depannya. Tapi di sini kebetulan banget aku punya ini nggak kepake ya teman-teman. Ini bekas modem kalau nggak salah Litbeam atau apa ya. Ya itulah pokoknya, nggak tahu juga. Ini nggak kepake dan ini mountingnya. Kebetulan mountingnya ini bisa kita ubah sudutnya teman-teman. Kita bisa ubah sudutnya, misalnya kita perlu naik di tilt up bisa, tilt down bisa. Nah ini teman-teman sebenarnya aku dapat di gudang, nggak kepake karena modemnya udah dipasang di antena lama, jadinya aku pakai ini. Jadi teman-teman bisa juga pakai mungkin kipas bekas itu yang tutupnya itu ataupun yang lainnya juga bisa. Ini sebagai contoh aja sebenarnya. Nah, kalau mau hasil yang lebih maksimal sebenarnya dikasih streaming nyamuk ya, kalau nggak salah. Nah, kebetulan aku langsung pakein aja. Aku cuma sebenarnya butuh tilt up-nya doang, karena penasaran dengan hasilnya. Tapi ya nggak salah-salahnya kalau kita pasangkan dengan ini. Oke, kita langsung rakit aja. Ini memang agak susah, tapi ya semoga kalian lihatlah videonya. Seperti ini sudah selesai. Jadi yang penting ini bisa kalian akalin pakai L atau gimana ya, yang penting bisa kalian ubah-ubah sudut kemiringannya gitu. Seperti ini. Nah, kebetulan aku nggak punya stick clamp dan males beli. Ya udah aku modif aja clamp pipa biasa, tak kasih baut. Jadinya seperti ini ya, apa adanya. Yang penting berfungsi gitu aja di. Gitu aja sih. Nah, selanjutnya kita akan pasang modem di depannya ini teman-teman. Modemnya aku ambil dulu ya. Oke teman-teman semua, sudah aku copot modemnya segini, gede ya. Bolt BL400 ini emang gede segini. Dan kita akan pasangkan ini, berat juga ya, di belakangnya. Jadi akan kira-kira seperti ini. Tuh, gitu teman-teman. Nah, untuk pasangnya gimana? Ini sama ini. Kita pakai solusi yang sangat ekonomis, yaitu menggunakan tali tes atau kabel tes. Kita akan lanjut ke pemasangannya. Jadi ya kira-kira kalian pasti tahu lah, memasang kabel tes ya tinggal ikat-ikat aja udah cukup sebenarnya.
Oke, kita lanjut ke pemasangan. Aduh, capek ini. Oke, kita teman-teman lanjut di bawah ya. Dan kayaknya ada perubahan. Jadi setelah dikencengin semua nih baut, kita pasang pakai tis. Kabel tis kayak gini. Ini udah serba fungsi kalau aku sudah bisa. Karena kita pasang kira-kira. Jadi nanti kita akan tilt up ya teman-teman. Jadi harusnya bagian atasnya adalah ini. Jadi nanti bisa tilt up gini. Tuh. Nggak bisa. Jadi tilt up gitu lah. Oke, kita pasang bagian atasnya di sini. Kira-kira seperti ini. Pasin tengah-tengah. Iya, susah ya. Ya, kira-kira gini. Nah, pasin aja tengah-tengah. Nanti kita kabel tis sini ke sini. Dan kalian pasti bisa, nggak usah lihat video. Aku cut dulu karena emang susah. Oke teman-teman, setelah berjibaku ya kayak gini aja teman-teman. Akhirnya jadi ya seperti ini. Waduh berat ya ternyata. Ini menurutku masih kurang optimal ya karena dia kurang center sedikit. Tapi ya udah, aku udah keburu males. Tadi udah potong 2 kali dan kita tinggal rapiin aja sih. Setelah dipotong cukup rapi, kita tinggal pasang di tiang. Tujuannya biar dia bisa tilt up. Dan dari tampak depan seperti ini. Aduh berat ya. Waduh. Ini kayak gini lah teman-teman. Cukup sangar ya kalau dilihat. Kalian yang tahu anten ini pasti menangis dibuat kayak gini doang. Tapi ya karena nganggur ya udah kepake aja kan. Udah lama banget nganggur, 4 tahun nganggur dia. Dipakai aja gitu. Itu udah tak naikin, tinggal dipasang di situ. Nunut sama itu tuh yang beneran tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh benerannya antenanya. Ini ya rakitan. Ya, pasti pasang di situ nanti. Kabelnya kependekan sebenarnya, tapi besok mau diganti. Yang penting pasang dulu, kita tes. Sekitar sana. Arah Jalan Magelang. Towernya kira-kira di sana. Sebenarnya di sana ada 2 atau 3 gitu, tapi nanti kita tes semuanya, kita cek mana yang lebih bagus untuk dijadiin pointing gitu teman-teman. Jadi proses ini aku skip aja, tinggal pasang doang. Nanti aku update setelahnya soalnya agak susah kalau pegang HP. Sudah terpasang tuh dia tuh. Tadinya hadapnya di sebaliknya itu, tapi sekarang ternyata ada sinyal bagus. Pas aku pasang ini, aku tilt sekitar 10 derajat, di situ ada angka 10-nya. Jadi dia agak condong gitu ke atas gini, dan dia nembak ke sana. Aku kira sih di sana ada di Jalan Magelang juga, kayaknya dapat tower juga tuh. Dan kita tes speed dulu. Oke teman-teman, setelah tadi dipasang, kalian lihat sendiri di sana, memang ada perubahan menara BTS. Jadi sebelumnya aku pernah arah ke sini juga, tapi di sinyalnya nggak sekuat ini. Nah, setelah aku pasang tadi menggunakan grid, terus aku tilt sekitar 15 derajat, ya 20 derajat agak miring ke atas gini, agak miring, harusnya biasanya gini nempel ke tiang, jadi agak naik gini. Nah, akhirnya aku dapat best position, posisi terbaiknya di sini nih. Ya nggak tahu nih bagus apa enggak menurut teman-teman, tapi aku tahunya cuman ini, yang penting di atas 5 aja ya. Kemarin soalnya cuma maksimal 5 gitu. Nah, sekarang di jam sibuk aja kita cek. Ya sekarang udah nggak terlalu jam sibuk sih. Sekarang jam 1 lah ya, 1.14. Kita dapat CDR-nya 11 dB dan itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, untuk hasil tesnya sekitar ya lebih bagus dari sebelumnya juga. Di jam-jam segini aku biasanya speed test dapat sekitar 8 Mbps, 6 Mbps. Sekarang bisa sampai 10 sampai 14 Mbps. Untuk uploadnya tetap sekitar 5 Mbps-an gitu. Untuk settingan ya ini swastik teman-teman udah paham. Yang lebih paham silahkan komentar di bawah aja. Oke teman-teman, itulah percobaan yang aku coba di modem BL
400. Sebenarnya ini nggak menjamin kekuatan sinyal yang kalian dapat juga, tergantung posisi kalian di mana dan lokasi kalian di mana. Kebetulan aku posisinya ada di pinggiran kota Jogja, sekitar 3,5 jam dari kota Jogja ke arah Magelang. Jadi kalau kalian tahu ada perbatasan Jogja dengan Magelang itu adalah Kali Kerasak ya. Aku lokasinya sekitar situ. Untuk mencapai tower paling dekat itu sepertinya ada untuk band 40 ya. Kalau nggak salah ada di sekitaran Jalan Magelang. Yang dimana aku tahu poin-poinnya hanya ada 2, yaitu di arah Jalan Magelang kilometer kalau nggak salah sekitar 15 dan sekitar 18 di traffic light tempel. Nah, itu adalah poin-poin band 40 yang aku temukan di beberapa aplikasi dan sebenarnya udah pakai modem ini sekitar 4 bulan 5 bulan gitu, dengan arah band yang sebelumnya aku arahin ke satu tower di dekat kalau nggak salah dekat traffic light tempel. Jadi untuk kekuatan sinyalnya bagus dan sebenarnya nggak ada komplain, nggak ada kendala gitu. Cuman kalau di jam-jam tertentu dia pasti akan hilang sinyalnya, entah itu dari modemku atau dari BTS-nya yang restart, aku juga nggak paham. Karena band yang ditangkap cuma band 40, jadi kalau misalnya towernya bermasalah ataupun towernya melakukan restart, dia nggak bisa pindah ke band yang lain. Sementara kalau di HP kan ada sekitar 6-4 band, jadi kalau misalnya tower ini langsung memutuskan untuk restart, kita sebutnya restart aja ya, biar gampang, restart band yang 40, dia akan pindah ke band 8, ke band 2 gitu. Tergantung dari BTS itu memancarkan beberapa band gitu. Oke teman-teman, kesimpulannya apakah alatnya berpengaruh, apakah reflektornya berpengaruh atau gridnya berpengaruh? Menurutku cukup berpengaruh ya, karena sebelumnya aku pernah pakai band ini yang aku tembak juga, pernah survei dan hasilnya nggak sebagus ini sinyalnya. Setelah aku pasang, aku arahin ke yang sebelumnya kurang bagus, malah jadi bagus. Itulah pengaruh sedikit banyaknya, pengaruh dari gridnya atau dari reflektor yang di belakangnya itu, dan arah sudutnya yang kita pakai. Dan untuk hasilnya apakah setiap daerah akan sama? Ya pastinya enggak. Sekarang setiap daerah punya ketinggian yang berbeda-beda, karakter tanah yang berbeda-beda mungkin. Jadi ada yang di gunung, ada yang di pantai, jelas akan berbeda dengan yang ada di sini. Yang dimana di sini adalah basicnya pedesaan, banyak pohon-pohon tinggi. Makanya kalau misalnya tiang kalian nggak tinggi di sini, pasti BL modem kalian juga kurang optimal atau BL 400-nya. Karena aku cuman beraninya sampai itu sekitar 5 meter kali ya. 5 meter dari itu karena di atas kebetulan ada lantai atau tembok gitu, aku bisa manjat ya. Aku cuman beraninya sampai situ karena di atas juga ada tower yang udah di pointing dan nggak mungkin juga aku mau turunin gitu. Untuk sementara hasilnya udah memuaskan untuk dipakai kebutuhan aku pribadi dan beberapa rumah yang aku share. Semoga dengan ini teman-teman bisa membantu teman-teman mencari solusi yang mungkin sinyal dari modemnya itu kurang bagus atau kurang jos lah gitu. Tapi nggak harus pakai itu teman-teman, karena itu harganya mungkin agak mahal ya kalau misalnya kalian beli. Menurutku juga kurang worth it juga untuk membeli itu. Mending kalian beli ini antena Yagi yang punya reflektor gede itu seperti ini, nanti ada carinya. Atau kalian juga bisa modifikasi seperti aku pernah lihat di YouTube channel, lupa namanya, nanti aku cantumin di YouTube. Dia memodifikasi BL400-nya itu ditaruh di dalam kipas. Maksudnya tutup kipas yang udah nggak kepake ya. Terus dikasih streamin nyamuk, dan itu katanya menambah sinyal sangat bagus. Nah, untuk kedepannya kita akan bereksperimen lagi dengan BL400 yang udah aku pasang tadi dan dimodif tadi, yaitu ditambahin jaring nyamuk. Apakah akan menambah atau enggak, kita akan lihat di video selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk kasih komentar kalian, bagaimana pendapat kalian